Bab 1755. Bola hitam kecil itu marah, tidak peduli apa yang terjadi pada hutan di depan, dan kemudian mulai mengamuk, dan suara keras menyebar kemana-mana. Pohon-pohon terguncang, dan daun-daun di atasnya tumbang, dan kemudian layu, berubah menjadi tumpukan salju dan jatuh ke tanah. Pria dalam kegelapan berkata, "Apakah kamu suara binatang angin hari itu?" "Iya." Bola hitam kecil itu bersenandung, dan pria dalam kegelapan itu dengan bersemangat berkata, "Saya pikir itu adalah legenda sepanjang waktu, tetapi saya tidak menyangka itu akan memberi saya kesempatan untuk melihatnya." "Bagaimana kalau melihatnya? Apakah kamu masih ingin menangkapku?" Bola hitam kecil membenci jalan, tetapi orang dalam kegelapan berkata, "Ya, selama menangkapmu, kita dapat menemukan kekuatan Yuan yang memecah." Mendengar ini, bola hitam kecil itu berkata, "Hanya kamu ingin menangkapku? Mimpi." Pada saat ini, cahaya dingin melintas dan jatuh di atas bola hitam kecil itu. Bola hitam kecil itu segera ditangkap oleh rantai dingin dan ditarik ke dalamnya. Bola hitam kecil terkejut, dan Lintian membuat lompatan. Dia dengan cepat menggenggam rantai itu di tengah jalan, dan kemudian memikirkannya. Rantai itu rusak di depan Lintian. Bola hitam kecil menghela nafas, "Terima kasih, bos." Pria dalam kegelapan itu terkejut. Layak menjadi Kaisar Lin. Dia bisa menghancurkan senjata abadi surgawi dengan tangan kosong. "Kamu juga mengenalku?" Lintian menemukan bahwa wanita ini bukan wanita sebelumnya, lagi pula, wanita sebelumnya telah terluka parah, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu untuk menjerat bola hitam kecil itu. "Apa? Apakah Anda terkejut?" Pria dalam kegelapan itu tertawa, tetapi Lintian Leng berkata, "Keluar." Pada saat ini, seorang wanita tua keluar dari hutan salju, bungkuk kecil, mengenakan jubah putih, memegang tongkat kayu putih, dan berjalan selangkah demi selangkah. Tidak hanya itu, wanita tua itu memiliki rambut putih, tetapi juga mata buta dan wajah keriput. "Siapa kamu?" Lintian sama sekali tidak mengenal pria ini, dan wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Kaisar Lin, Raja Negeri Dongeng, salah satu bakat terbaik dalam ribuan tahun. Bagaimana kamu bisa mengenalku sebagai kultivator kecil?" Ketika Lintian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Saya pikir itu adalah musuh lain." Wanita tua itu menatap Lintian dan berkata, "Musuh? Tidak juga, tapi aku diperintahkan untuk melakukannya dan aku harus menghentikanmu." "Hentikan aku? Jadi Anda bersama wanita itu?" "Itu benar. Dia adalah orang suci kita. Kami tidak suka ketika Anda menyakitinya." Wanita tua itu menjelaskan. "Perawan?" Lintian bingung, dan wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Aku khawatir kamu akan melupakan terlalu banyak tentang orang-orang bangsawan, dan itu normal jika kamu tidak mengenalnya. Katakan padaku." Lintian ingin tahu asal-usul wanita itu, tetapi wanita tua itu tersenyum pahit, "Maaf, aku tidak akan mengatakannya, kamu tidak ingin tahu." Lintian tidak bisa menahan senyum, "Jika demikian, aku harus menjatuhkanmu dan berkata lagi." "Bahwa aku? Tidakkah menurutmu itu naif?" Wanita tua itu menatap Lintian dan tersenyum. Kemudian wanita tua itu menunjukkan bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. "Bal hitam kecil yang selanjutnya, bagaimana? Semua orang terlihat sama." Lintian melihat dan berkata sambil tersenyum, "Keterampilan tubuh terbelah, tetapi selama satu dihancurkan, satu akan terluka." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Lindi, apakah kamu ingin menyakitimu?" "Mengapa tidak? Ini adalah medan perang kuno Kyushu, bukan negeri dongeng. Dengan kultivasi Anda, itu hanya bintang dan peri. Apakah menurutmu kamu lawanku?" Wanita tua itu mencibir, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu coba gerakanku, dan kamu akan tahu." Lintian sekali lagi menggunakan keajaiban panah emas. Panah emas yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh yang terpisah itu. Namun, mereka melewatinya tanpa bahaya bagi mereka. Wanita tua itu tertawa, "Aku lupa memberitahumu bahwa begitu aku menggunakan teknik pemisahan, semua perpisahanku dan aku seperti bayangan, artinya, serangan apapun yang menghantam kita, sudah selesai." Setelah mendengar ini, Lintian tersenyum pahit, "Begitu. Bola hitam kecil adalah cara yang mendesak. Bos, bagaimana melakukannya sekarang? Saat ini, kamu dapat menggunakan metode roh atau keterampilan hantu." Lintian tersenyum aneh, dan bola hitam kecil itu segera terbuka lagi. Siapa tahu bahwa wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Jangan mengaum, saya telah mengembangkan semacam metode pertahanan jiwa, yaitu memblokir suara, artinya, Anda, suara iblis, tidak dapat membantu saya sama sekali." Dengarkan ini, bola hitam kecil tertekan, "Kamu wanita tua yang sudah mati, sangat banyak cara." Alih-alih marah, wanita tua itu tertawa dan menatap Lintian di akhir. Tidak bisa menahannya. Lintian berkata sambil tersenyum, "Kamu mengenalku, kamu harus tahu tangan hantu neraka? Aku tahu itu salah satu keterampilan hantumu yang umum, tapi kamu hanya bintang dan peri. Bagaimana kamu bisa menggunakan keterampilan hantu yang kuat ini?" Wanita tua itu jelas tidak berpikir Lintian memiliki kemampuan. Lintian menertawakannya. "Kalau begitu kamu bisa melihat." Saya melihat Lintian menggunakan tangan hantu neraka.
Dalam sekejap, tangan hantu muncul dari kehampaan, meraih bagian-bagian satu persatu dan menarik semuanya. Wanita tua itu takut untuk muncul dan menyimpannya, tetapi beberapa di antaranya dihancurkan, yang membuatnya pucat dan memelototi Lintian. Ini benar-benar menjijikkan. Apa gunanya mengutuk? Ayolah! Lintian tersenyum pada wanita tua itu, dan dia sangat marah sehingga dia juga menatap Lintian. Lindi, sejujurnya, di Gurun Salju Utara, kami mengajar banyak orang dari negeri dongeng, dan banyak dari mereka datang kepadamu, jadi sebaiknya kamu menunggu kematian. Dengan itu, wanita tua itu berbalik dan berubah menjadi bayangan, menghilang di depan Lintian dan bola hitam kecil. Bola hitam kecil tidak didamaikan, juga memarahi kalimat, berlari seperti ini. Sungguh. Lintian menenangkan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Dia tidak bisa melarikan diri. Iya. Bola hitam kecil itu mengeluarkan suara, lalu mengikuti langkah Lintian dan memasuki hutan yang aneh. Hutan di sini semuanya adalah pohon daun es, dan dingin di mana-mana, dan ada beberapa sarangnya gulma. Rumput liar bersinar biru. Mereka terlihat seperti rumput peri. Bola hitam kecil dengan penuh semangat, kakak tertua, ini rumput peri. Tidak, itu rumput daun es. Seperti pohon daun es, mudah membeku ketika datang ke rumput. Apa? Apa yang terlihat begitu indah sangat mengerikan. Bola hitam kecil itu ketakutan. Dia dengan cepat membuka penutup untuk melindungi dirinya dari rumput. Lintian tersenyum dan melanjutkan. Akhirnya, dia melihat terowongan yang gelap. Selain itu, sebuah tablet batu diukir di sisi terowongan, tidak boleh masuk, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Bola hitam kecil Pooh, dengan tablet batu, ingin menakut-nakuti kita. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi orang lain yang masuk ke sini secara tidak sengaja. Lintian selesai, berjalan langsung ke dalam gua, dan bola hitam kecil dengan cepat mengikuti. Tetapi setelah beberapa langkah ke dalam gua, mulai ada susunan di mana-mana. Tidak hanya itu, tetapi juga suara aneh, seperti seseorang sedang melantunkan sutra. Bas! Bola hitam kecil menjadi gila, bos, suara hantu macam apa itu? Ini sangat jelek. Ini semacam kitab suci. Lintian melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang bersembunyi di kegelapan, tetapi bola hitam kecil itu tidak bisa mendengarnya, dan mulai meraung. Tapi suara bola hitam kecil, dalam formasi ini gema gila, tidak bisa mencapai luar. Ini memungkinkan bola hitam kecil tertekan, bagaimana suaranya tidak padam, semua bergema dalam hal ini. Bab 1756. Lintian melihat sekeliling, dan kemudian memperkenalkan bola hitam kecil itu, ini disebut susunan perigema. Suara apapun akan diperbesar beberapa kali di sini, dan itu akan bergema. Berapa kali? Masih bergema. Bola hitam kecil itu tercengang, dan Lintian berkata sambil tersenyum, jadi, sebaiknya kamu berhenti berteriak, atau suara-suara ini akan bergema di sini untuk waktu yang lama. Bola hitam kecil tertekan, susunan hantu apa, tiba-tiba sangat aneh. Lintian tersenyum dan melihat sekeliling. Sudah waktunya bagi orang-orang itu untuk keluar. Bola hitam kecil meragukan, bos, maksudmu kitab suci yang melantunkan itu? Iya. Tapi wanita tua dalam kegelapan berkata, wah, kamu tahu ini adalah susunan perigema. Maka kamu harus tahu betapa kuatnya susunan ini. Ini kuat, tapi jangan lupakan pencapaian saya di masa itu. Lintian mencibir. Wanita tua itu bersenandung, susunan memiliki pencapaian yang kuat dan membutuhkan pencapaian yang cocok. Bagaimana mungkin Anda tidak mencapai pencapaian Anda saat ini dan menghancurkan susunan? Kalau begitu kamu bisa melihat. Setelah Lintian selesai, dia membuat bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia membuat batu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan pergi ke banyak tempat. Pada awalnya, satu atau dua atau bahkan beberapa batu warna-warni tidak berfungsi, tetapi mereka sangat kuat. Pada suatu waktu, batu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh susunan bergetar. Nah, apa yang terjadi? Wanita tua dalam kegelapan itu terkejut, dan Lintian tersenyum. Istirahat. Pada satu perintah, batu-batu warna-warni itu terkendali. Mereka menabrak beberapa tempat, dan seluruh susunan pecah dalam sekejap. Saat ini, ada beberapa orang yang duduk di dekatnya, yang masih melantunkan kitab suci. Anda dapat melihat Lintian dan bola hitam kecil, dan mereka ketakutan. Kamu ingin pergi, bola hitam kecil itu memarahi. Selesai berkata, bola hitam kecil mengaum, raungan itu, biarkan orang-orang itu jatuh untuk berguling-guling di tanah satu persatu secara langsung, sangat tidak nyaman. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka meludahkan darah di tempat dan mati. Wanita tua itu memiliki metode jiwa khusus untuk melawan, jadi dia baik-baik saja, tetapi dia memelototi Lintian dengan marah, Lindi, jika kamu mau, aku akan melihat seberapa mampumu. Dengan itu, wanita tua itu masuk jauh ke dalam terowongan, dan jalan napas bola hitam kecil, orang-orang ini. Lintian mengeluarkan buku hantu dan meminta Raja Hantu untuk menjatuhkan orang-orang di sini. Lintian ingin tahu tentang wanita tua dan wanita itu melalui ingatan mereka. Siapa tahu orang-orang ini semua ditangkap oleh wanita tua itu. Mereka bahkan tidak tahu dari mana wanita tua itu berasal.
Lin Tian harus membiarkan bola hitam kecil membuat mereka pusing, dan kemudian memasuki gua bersama. Bos, apakah menurut wanita tua ini akan memasang jebakan dalam kegelapan lagi? Bola hitam kecil itu berkata dengan gelisah. Tidak peduli jebakan seperti apa, di mataku, itu adalah jebakan palsu. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan bola hitam kecil itu setuju, bos, kamu kuat. Lin Tian tidak tahan tersanjung setiap hari, jadi dia berkata sambil tersenyum, kurangi bicara, dan ikuti Quick KLY. Iya. Namun, pada saat ini, di istana es yang dalam, sekelompok wanita duduk di genangan kabut. Wanita tua itu buru-buru berlari masuk. Suci, tidak bagus, orang itu memecahkan susunan di luar. Wanita itu berharap bahwa, dia adalah Kaisar Lin yang sama, dan dia tidak bisa bertahan. Sein, apakah kamu akan menyerah? Wanita tua itu bingung, dan wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan potongannya? Kepada Paus. Wanita tua itu menjelaskan, dan orang suci itu mengangguk, pergi dan beritahu Paus dan biarkan mereka pergi dengan fragmen-fragmen itu. Ini, berikan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah dia ingin tahu siapa aku? Saya tidak akan memberitahu dia jika saya mati. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan merencanakan. Wanita tua itu mengerutkan kening. Sin, apakah kamu ingin membuatnya malu dengan kematian? Saya sudah mengatakannya. Saya tidak akan membiarkan dia tahu siapa saya. Orang suci itu berkata, dan wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, jika tidak, kamu harus mengaku kepadanya. Bagaimanapun, kita dikendalikan oleh suara itu, dan kita tidak akan melawannya. Mungkin dia akan membiarkan kita pergi. Tidak, bahkan tanpa suara itu, cepat atau lambat, kita harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kita. Orang suci itu berseru. Wanita tua itu tertekan. Tetapi, silakan, dia ada di sini. Wanita itu dengan cepat mengambil wanita tua itu dengan paksa, dan kemudian memasuki sebuah gua. Adapun dia terus duduk di kolam renang. Ketika Lin Tian datang ke sini dan melihatnya di kolam, dia bertanya, ada apa? Jangan melarikan diri. Bola hitam kecil itu juga melihat kabut, dan kabutnya serak. Aku khawatir lebih sulit untuk melarikan diri daripada menjadi dewa ketika kamu memukulnya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, bahkan jika kamu tahu, katakan padaku siapa kamu. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Tapi wanita itu tiba-tiba tertawa, Lindi, tahukah kamu mengapa aku tinggal? Entahlah. Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak takut mati, dan aku akan takut akan bahayamu. Kata wanita itu sambil tersenyum menunggu kematiannya. Mata Lin Tian memancarkan cahaya aneh. Apakah kamu tidak benar-benar takut mati? Kematian, semua orang takut, tapi saya pikir tidak apa-apa. Bagaimanapun, dendammu dan dendamku akan berakhir. Sekarang aku sangat lemah dan aku tidak bisa mati di depanmu. Mati? Ya, tapi aku tidak akan memberitahumu siapa aku. Aku akan membingungkanmu sepanjang hidupku. Kabut tersenyum dan berkata, lalu kekuatan yang kuat terpancar dari kabut. Alis Lin Tian, kedua kalinya membakar siang. Itu benar. Pertama kali, itu terbakar ketika saya baru saja melarikan diri. Sekarang ini kedua kalinya. Dan Anda harus tahu bahwa dalam sehari, ada 2 kali pembakaran senge dengan intensitas tinggi, dan itu hanya satu ujung. Itu hilang. Kalau begitu, kamu masih terbakar? Aku berkata, aku tidak akan memberitahumu identitasku jika aku mati. Wanita itu keras kepala, dan bola hitam kecil bertanya-tanya, bos, dia dan kamu memiliki kebencian seberapa besar? Bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan tahu identitas Anda. Tian selalu merasa bahwa karakter wanita itu sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat sejenak, jadi dia menatap kabut dan bertanya, siapa kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Saat itu, kabut semakin membara. Lin Tian mengendalikan buku hantu dan Raja Hantu Terbang. Kabut itu mengelak dan tertawa, apa? Ingin buku hantu untuk mengendalikan saya? Apakah Anda naif? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia segera melemparkan keterampilan mempesona hantu neraka. Seperti yang sudah diketahui wanita itu, dia mulai menggunakan kekuatan pembakaran untuk menghindarinya dengan cepat, dan dia masih menertawakannya. Aku khawatir ini satu-satunya saat kamu tidak bisa menangkapku, Lindi. Kamu lebih banyak berpikir. Lin Tian melemparkan bayangan ajaib, dan kemudian bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi wanita itu, dan melemparkan kehancuran virtual. Wanita itu menatap pusaran air dan berkata, apakah kamu ingin menyerang jiwaku? Kamu harus tahu, lalu berhentilah menyerah. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu, atau aku akan memukul jiwa nanti. Jangan salahkan saya. Lin Tian saling menatap. Tetapi wanita itu tidak takut untuk berkata, maaf, saya tidak takut. Bab 1757. Lin Tian bertanya-tanya mengapa wanita itu begitu keras kepala, jadi setelah ragu-ragu sejenak, Lin Tian menatap wanita itu dan berkata, tanpa diduga, saya tidak sopan. Ayo, Lindi. Saya sudah menunggu lama. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Wanita itu tiba-tiba merasa sedikit sedih.
Lin Tian selalu merasa aneh, tetapi rangsangan wanita itu lagi dan lagi, Lin Tian harus melakukannya. Tapi kemudian angin sepoi-sepoi datang, dan suara seorang pria berkata dengan lembut dalam kegelapan, "Adik bela diri, mengapa kamu menderita?" Sekitar sesaat kemudian, seorang pria muncul, hanya untuk melihat bahwa pria itu juga menggunakan kamuflase, bukan tubuhnya sendiri, tetapi juga sarana untuk melindungi jiwa, sehingga orang tidak dapat mendeteksi penampakan sebenarnya dari jiwanya. Lin Tian melirik pria itu. "Apakah kamu berada di grup yang sama?" Pemuda ini terlihat sangat tampan dan anggun. Dia terlihat seperti keluarga bangsawan. "Lindy, kamu masih sangat berdarah dingin dan tanpa ampun setelah bertahun-tahun absen." Pemuda ini jelas membenci Lin Tian dan membencinya. "Siapa kamu?" Lin Tian menatap pemuda itu dan bertanya dengan dingin, sementara pemuda itu mencibir, "Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri." Lin Tian selesai, siap untuk memulai, tetapi wanita itu berkata, "Lindy, jangan diganggu olehnya, cepat bunuh aku." Pemuda itu menatap wanita itu dan berkata, "Adik bela diri, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak perlu ikut campur." Jalan napas wanita, sementara pemuda itu mencibir, "Adik bela diri, aku telah mengabdikan dirimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu hanya memikirkan Lindy yang tidak menyukaimu setiap hari. Kau bilang, betapa sedihnya aku." "Diam." Pemuda itu tertawa, "Jika kamu tidak membidikku mengatakannya, aku akan mengatakannya." Setelah itu, pemuda itu menggoda Lin Tian lagi, "Lindy, kamu bisa mendengarnya. Lihat, sebenarnya adik perempuanku menyukaimu, tapi dulu kamu tidak menyukainya. Sekarang dia ingin mati di tanganmu." Lin Tianhu memandang wanita itu dengan curiga, tetapi wanita itu berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya, itu laki-laki, jadi cepat bunuh aku." Lin Tian bertanya-tanya saat ini, "Siapa wanita ini? Benarkah Anda begitu putus asa untuk mati?" Tapi, pemuda itu menatap Lin Tianxie dan tersenyum, "Ada apa dengan Lindy? Jangan lakukan itu. Aku akan membawamu dulu." Lin Tian berkata, dan pemuda itu mencibir, "Lindy, kamu bukan dirimu 10.000 tahun yang lalu. Kamu lebih unggul. Sekarang aku masih bisa membersihkanmu." "Benarkah?" "Aku tidak berpikir demikian." Ketika pemuda itu selesai berbicara, angin yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di tubuhnya, dan angin ini mengelilingi Lin Tian. Melihat angin ini, Lin Tian selalu merasa sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya, dan pemuda itu tertawa, "Bagaimana menurutmu? Aku berpikir, aku mengenalmu." Lin Tian menatap pemuda itu, dan pemuda itu tertawa, "Tentu saja kamu mengenalku, tapi aku tidak akan memberitahumu asal-usulku, atau kamu akan menebak identitas adik bela diriku, dan dia akan marah." Saluran napas wanita, "Diam, kamu mendengar aku? Adik bela diri, jangan khawatir. Mari kita bicara, aku membersihkannya." Ketika pemuda itu selesai berbicara, dia mengendalikan angin, yang sangat merusak. Melihat angin akan menggulung Lin Tian bergerak cepat, lalu mencapai pemuda itu dan memukul tangannya dari udara. Anak muda bergerak sangat cepat. Mereka bergerak seperti hantu dan berkata sambil tersenyum, "Saya memperbaiki sistem angin. Ini sangat cepat." "Apakah itu?" Lin Tian berdiri di sana dan mulai melakukan pemisahan udara dingin. Melihat hawa dingin, terbang dengan cepat, dan pemuda itu masih dengan cepat menghindar, dan kemudian tertawa, "Kamu tidak bisa memukulku." Lin Tian tidak menyangka pihak lain akan bergerak begitu cepat, jadi dia tiba-tiba bergerak, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar pemuda itu. Tapi pemuda itu melihat hantu-hantu ini dan tertawa, "Lindy, kamu tidak berdaya. Jika saya menyentuhnya sedikit, mereka akan menghilang. Tidak ada pertahanan, tapi kita bisa menyerang bersama." Lin Tianxie tertawa, dan kemudian meledakkan pemusnahan kosong yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Saya melihat Sumi terbang satu persatu dan memukul pemuda itu. Pemuda itu terkejut, tetapi dia tidak punya tempat untuk pergi dan langsung dipukul. Pemuda yang menderita itu berteriak, "Sialan." Kemudian pemuda itu membungkusnya dengan angin dan bergerak cepat, tetapi wanita itu berteriak, "Biarkan aku pergi. Saya ingin berada di sini." Tapi, pemuda itu mendengus, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Setelah itu, pemuda itu membawanya dan menghilang ke dalam gua, sementara bola hitam kecil itu memarahi, "Bagaimana semua orang bisa berlari begitu cepat?" Lin Tian berpikir, "Apa yang kamu lakukan, kakak dan adik?" Setelah beberapa saat memarahi, bola hitam kecil memandang Lin Tian, "Bos, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Mereka semua telah diserang dan ditandai oleh saya." "Itu bagus." Xiao Heikyu menjadi bersemangat, dan Lin Tian langsung membawa Xiao Heikyu. Namun, bola hitam kecil itu sangat bergosip, "Bos, apakah itu hutang romantis yang kamu tinggalkan sebelumnya? Sungguh luar biasa bahwa bahkan kematian mengharuskan Anda untuk mati." Ini membuat Lin Tian ingin tahu siapa wanita ini. Bagaimanapun, dia telah melihat terlalu banyak wanita dalam hidupnya. Melihat Lin Tian tercengang, Xiao Heikyu terus menggoda, "Bos, jangan tercengang, cepat membicarakannya."
Untuk mengatakan bahwa saya mengenal seorang wanita, saya tidak bisa mengatakan semuanya dalam 3 hari dan malam. Lin Tian selesai, tidak banyak bicara, dan melanjutkan dengan miliknya sendiri. Bola hitam kecil itu memuja, "Bos, kamu sangat baik." Lin Tian masih tidak banyak bicara. Dia pergi sendiri. Sebaliknya, saat ini, di ruang bawah tanah, wanita dalam kabut memarahi pemuda itu, "Lepaskan." Pemuda itu mengendalikannya, lalu mengeluarkan pil di tangannya dan berkata, "Ramuan 9 putaran, ambillah, itu bisa membuatmu stabil abadi." "Tidak." Wanita itu bersikeras tidak, tetapi pemuda itu berkata dengan mendesak, "Adik bela diri, kapan kamu akan begitu keras kepala? Siapa yang memintamu untuk menyelamatkanku?" Jalan napas gadis. Sementara pemuda itu mendengarkan jalan napas Hou, "Adik bela diri, kamu tahu, aku tidak bisa membiarkanmu mati di tangan anak laki-laki itu. Itu urusanku." Wanita itu bersenandung, tetapi pemuda itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya. "Aku bilang, adik bela diri, Lindi, apa yang baik kecuali kultivasinya yang kuat?" Wanita itu tidak berbicara, tetapi pemuda itu tidak mau, dan melanjutkan, "Sekarang dia ada di dunia, dan dia telah dibangun kembali. Dia bukan lagi Kaisar Lin tahun itu. Bagaimana kamu bisa tidak pernah melupakannya? Itu urusanku, itu bukan urusanmu. Belum? Anda akan mati. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku?" Pemuda itu sangat marah, tetapi wanita itu berkata, "Kakak bela diri, jika kamu tidak ingin aku mati, biarkan aku pergi." "Biarkan kamu pergi. Dan kemudian Anda terus mencarinya untuk mati? Kamu bermimpi, aku tidak akan melakukannya." Orang-orang muda dengan tegas menentangnya. "Kalau begitu kamu memiliki kemampuan untuk membuatku terjebak, atau begitu aku bebas, aku akan pergi dari sini." Wanita itu berkata dengan keras kepala. Pemuda itu mengeluarkan pil itu dan berkata, "Kalau begitu kamu harus meminum pil ini dan memulihkannya untuk menyingkirkannya. Jika tidak, kamu hanya bisa tinggal di sini selamanya, bahkan Lindi tidak bisa melihatnya." "Anda." Wanita itu memandang pemuda itu dengan marah. Bab 1758. Pemuda itu masih memegang ramuan dan menatap wanita itu dalam kabut. "Jika kamu ingin melihat Lindi, ambillah. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya. Bahkan ketika dia mati, kamu tidak akan pernah melihatnya." "Mati? Jangan lupa tujuan kita bersembunyi di gurun salju di medan perang kuno." Pemuda itu berkata dengan dingin, dan wanita itu berkata dengan bodoh, "Aku makan." Pemuda itu memberinya ramuan, lalu berbalik dan pergi, tetapi dia tidak mau, tetapi untuk membiarkan wanita itu hidup, dia hanya bisa melakukannya. Saya melihat pemuda itu berjalan keluar dari sini sebentar, melompat, meninggalkan ruang bawah tanah, sampai di salju, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang. Pemuda itu sudah tertutup salju. "Apakah kamu di sini?" Ketika Lin Tian melihat pemuda itu sengaja menunggunya, dia berkata, "Ada apa? Apakah Anda menunggu saya?" "Aku ingin melawanmu." Pemuda itu berkata dengan dingin, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, "Bukankah itu cukup sekarang? Baru saja di dalam gua." Ruangnya kecil, tetapi terbuka dan besar. Setelah itu, pemuda itu mengatakan bahwa ada angin di mana-mana, dan salju semuanya digulung. Tiba-tiba, ada salju yang mengambang di udara di mana-mana, sehingga bola hitam kecil dan Lin Tian tidak bisa melihat sama sekali. "Kakak tertua, kemampuan hantu macam apa ini?" "Semuanya salju di sekitarnya. Saya tidak tahu di mana dia berada." Bola hitam kecil itu mengeluh. Lin Tian sangat tenang dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana dia bekerja." Kemudian pemuda itu berkata, "Lindi, apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa aku?" "Tentu saja. Tapi aku tidak akan memberitahumu." Pemuda itu berkata, tertawa, dan bola hitam kecil itu memarahi, "Jalang sekali." Lin Tian, di sisi lain, menembakkan panah emas yang tak terhitung jumlahnya ke sumber suara, dan dalam sekejap, ratusan dari mereka berkata, "Wewewo." Pada saat ini, salju turun di mana-mana, dan angin menghilang. Pemuda itu semuanya berdarah, dan bola hitam kecil itu sangat senang, "Haha, biarkan kamu puas." Pemuda itu mengerutkan kening. "Mengapa kamu tahu aku ada di sini?" "Suaramu mengkhianatimu. Tapi suaraku di sekitar, kamu tidak bisa yakin di mana aku berada." Pemuda itu tidak bisa mempercayainya. Dia ditemukan oleh Lin Tian. Lin Tian menjelaskan di sana, "Suaramu, meskipun dikelilingi, memiliki gelombang jiwa di mana ia mengeluarkan suara. Bisakah kamu melihat fluktuasi jiwa?" Jalan napas pria itu, dan Lin Tian menjawab, "Tentu saja, karena aku jauh lebih kuat darimu. Tapi jalan napas muda tidak terlalu bau." Saya melihat pemuda itu berbalik, lalu angin puyuh, tiba-tiba menghilang, dan bola hitam kecil itu memarahi, "Bagaimana cara berlari lagi? Pergi." Lin Tian membuat lompatan dan mengejar suasana berdarah di udara. Pemuda itu mempercepat langkahnya sampai, setelah beberapa jam melompat, dia berhenti di tepi tebing dan menatap benua lain di seberang tebing. Ketika Lin Tian menyusul, pemuda itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Ingin menyusulku?" "Tentu saja."
Maaf, aku tidak akan membiarmu menyusul. Pemuda itu tertawa dan kemudian melompat. Kemudian pemuda itu membeku di udara. Pada saat berikutnya, es pecah dan pemuda itu menghilang. Bola hitam kecil itu terkejut. Ini, apa yang terjadi? Di depan kita, diperkirakan itu adalah area ketujuh, area badai salju. Salju badai? Xiao Heqiu bingung, dan Lin Tian menjelaskan, menurut pengenalan murid-murid Jin Suezong itu, begitu masuk, dimungkinkan untuk membeku seketika, dan kemudian es akan dihancurkan, tetapi hidup adalah kematian, tidak ada yang tahu. Jadi dia melarikan diri? Bola hitam kecil itu sedikit kesal, dan Lin Tian berkata, aku akan mencoba memastikannya. Lin Tian siap untuk menampilkan peta yin dan yang, tetapi bola hitam kecil itu bertanya, bos, kalau begitu Anda mengkonfirmasi wanita atau pria itu? Lin Tianleng berkata, kawan. Mengapa bukan seorang wanita? Seorang wanita tidak takut mati, tetapi dia masih bertekad untuk mati. Bahkan jika saya menemukannya, dia akan memilih untuk mati. Bagaimana saya bisa tahu siapa dia? Lin Tian menghela nafas tak berdaya, dan bola hitam kecil mengangguk, wanita ini terlalu keras kepala. Lin Tian menghela nafas, lalu memejamkan mata dan menampilkan peta yin dan yang. Pada saat ini, Lin Tian melihat bahwa pemuda itu masih dalam kondisi baik dan masih berjalan di salju. Dia juga melihat banyak orang, termasuk wanita tua itu. Lin Tian memperhatikan sebentar, lalu gambar itu menghilang, dan bola hitam kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan bos? Ikuti aku. Iya. Lin Tian mengambil bola hitam kecil dan melompat melewatinya. Kekuatan yang kuat dalam ruang dan waktu ini membekukan satu orang dan satu binatang dalam sekejap, dan kemudian menghilang di saat berikutnya. Ketika Lin Tian dan bola hitam kecil muncul, mereka sudah muncul di salju yang berlawanan, dan ada banyak noda darah dan jejak di sini. Pergi. Ketika Lin Tian melihat ini, dia segera membawa bola hitam kecil itu bersamanya, dan bola hitam kecil itu melihat sekeliling. Apakah ada perbedaan di area ketujuh? Ya, mungkin ada badai di sekitar. Benar saja, dia mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, angin jatuh dari udara dan menghantam Lin Tian dan bola hitam kecil. Jika Lin Tian tidak menghindarinya dengan cepat, dia akan tersambar angin. Bola hitam kecil menarik napas. Ini adalah tempat ajaib. Tapi Lin Tian berkata pelan, ikuti aku. Iya. Sekarang di luar benteng di distrik ketujuh, wanita tua itu bertanya kepada pemuda itu, bagaimana dengan orang suci itu? Dia, di tempat yang aman untuk sembuh. Tidak apa-apa, bukan? Wanita tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pemuda itu tampak jelek. Masih seperti itu, dia selalu ingin mati di tangan Lindi. Wanita tua itu membeku dan berkata, itu bukan cara untuk terus seperti ini. Pemuda itu mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak akan membiarkannya terus seperti ini. Bagaimana dengan Lindi? Akankah kita ditemukan? Tentu saja. Pemuda menegaskan sebuah cara, tetapi yang tua terlambat meragukan jalan, lalu kita melanjutkan sesuai rencana. Baiklah, pimpin dia ke distrik ke-8, gunakan tempat itu, jebak dia, lalu bunuh dia, dan akhirnya kita akan menangkap binatang Yin Feng langit dan bumi, mencari kekuatan Yuan yang memecahkan. Bagus. Kemudian orang-orang ini bergerak cepat. Setelah beberapa saat, Lin Tian mendatangi orang-orang ini dan berkata, apa yang kamu lakukan begitu cepat? Wanita tua itu terkejut. Begitu cepat? Tapi pemuda itu memandang Lin Tian dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu memiliki kecepatan secepat itu. Jika kamu tidak ingin mati, beritahu aku siapa kamu. Kata-kata Lin Tian sangat agung, dan beberapa orang telah mendengar nama Lin Tian untuk waktu yang lama, jadi mereka menggigil, tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka jelas terkendali. Wanita tua itu mengumpulkan keberanian dan berkata, Lindi, kami tidak akan takut padamu. Tidak takut padaku? Kamu yakin? Lin Tian menatap wanita tua itu dan bertanya, sementara wanita tua itu bersenandung, itu benar. Tetapi pemuda itu berkata kepada wanita tua itu, jangan bicara dengannya. Bawa semua orang ke tempat itu dan aku akan menahannya. Iya. Ketika wanita tua itu mengerti, dia segera mengeluarkan jimat itu bersama yang lain dan menghilang di tempat semula, sementara pemuda itu mengeluarkan pil dan menelannya, yang segera pulih banyak. Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata, ini pil yang bagus, tapi dia pulih dari lukanya. Lindi, ini distrik ke-7. Lalu apa? Di sini, aku akan kuat. Ketika pihak lain selesai berbicara, nafas mulai mengamuk. Bab 1759. Pada saat ini, angin dan salju di sekitarnya menjadi lebih kencang, dan angin di mana-mana dikendalikan oleh pemuda itu satu persatu. Bola hitam kecil menarik napas. Dia bisa mengendalikan angin di zona 7. Biasanya, dia berlatih keterampilan angin, dan itu adalah keterampilan alam. Departemen alam? Itu adalah kekuatan alam. Lin Tian menjelaskan, dan bola hitam kecil itu tiba-tiba menyadari, tetapi pemuda itu tertawa, Lindi, kamu harus mengerti bahwa tidak ada yang menjadi lawanku di area ke-7 ini. Kamu bilang tidak, bukan?
Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Lin Tian menatapnya dan berkata. Ketika pemuda itu melihat kemarahan Lin Tian, dia berkata, Lindi, kamu bukan dirimu semula. Kenapa kamu begitu gila? Saya, atau saya? Lin Tian masih kedinginan, tetapi pemuda itu berkata, oke, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, angin yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya terbang ke hutan, dan angin ini sangat dingin. Begitu mereka bertemu, mereka akan dibekukan dan kemudian robek. Jadi Lin Tian berkata kepada bola hitam kecil itu, kamu menjauh dulu. Iya. Melihat bola hitam kecil itu pergi, Lin Tian tiba-tiba melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menatap pemuda itu, mana yang harus kamu serang? Serang semua. Pemuda itu marah dan menyerang hantu-hantu itu secara langsung, tetapi Lin Tian bisa memiliki puluhan ribu dari mereka. Tidak peduli bagaimana pemuda itu mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak angin. Dia hanya bisa melihat orang-orang muda tersenyum padanya. Bagi pemuda itu memalukan. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, oke, kamu akan mendapatkan begitu banyak perpisahan, bukan? Lalu saya akan memberitahu Anda betapa mengerikannya saya. Pada saat ini, orang-orang muda duduk-duduk, angin kencang menyebar, dan kemudian dikombinasikan dengan angin di sekitarnya, semua tempat diratakan ke tanah, dan semua hantu dibersihkan. Setelah beberapa saat, pemuda itu berkata dengan bangga, haha, akhirnya aku membunuhmu. Kamu bilang aku? Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu, dan wajah pemuda itu sangat berubah. Tapi ketika dia kembali, sudah terlambat. Lin Tian bertarung dengan tinju abadi batu. Pemuda itu menghantam tanah dengan keras dengan lompatan. Wajahnya pucat. Selain itu, yang baru saja dipukul, banyak tulang patah di punggung, yang membuatnya sangat sakit. Lin Tian menatap pemuda itu, apa? Pertanyaan? Pemuda itu menggertakkan giginya dan menatap Lin Tian. Lindi, aku tidak takut padamu. Oh, kamu tidak takut padaku? Kamu yakin? Lin Tian menertawakan pemuda ini, dan pemuda itu siap untuk hal yang sama. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke distrik ke-8, dan aku akan membunuhmu. Selesai mengatakan, pemuda di belakang ini telah mengeluarkan tunggu Lin Tian bereaksi untuk datang, sisi lain sudah menghilang. Bola hitam kecil itu berlari ke jalan napas, apakah kamu ingin membawa kami ke zona 8 lagi? Sepertinya distrik ke-8 ini tidak sederhana. Lin Tian merenung, sementara Xiao Heikyu khawatir, apa yang bisa saya lakukan? Mari kita lihat dulu. Lin Tian tidak takut, dan bola hitam kecil mengikutinya. Sekitar beberapa hari kemudian, di lapangan salju di distrik ke-8, wanita tua itu dan beberapa orang melihat pemuda yang terluka parah kembali. Wanita tua itu segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Patah beberapa tulang oleh orang itu. Pemuda ini sangat menderita, tetapi wanita tua itu mendesak, yang dengan cepat menemukan tempat untuk menyembuhkan. Tidak, cepat ke tempat itu dan tunggu dia muncul. Taiyin tua segera bergabung dengan kerumunan dan membawa pemuda itu ke sebuah batu. Kemudian batu itu terbuka, sebuah lubang muncul, dan kerumunan orang masuk. Kemudian batu itu menutup, dan setengah hari kemudian, Lin Tian dan bola hitam kecil muncul. Bola hitam kecil mulai terasa sedikit dingin, tetapi juga berkata kepada Lin Tian, bos, area ke-8 ini, mulai sedikit dingin. Gurun salju di utara lebih kuat dari di area pertama, dan Anda tidak merasakannya sampai Anda sampai di area ke-8. Ini sudah sangat bagus. Kenapa kamu baik-baik saja, bos? Bola hitam kecil itu tertekan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku? Menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Bola hitam kecil harus mengagumi cara, bos, bagaimana merasakan apa yang penting bagimu di depan, bukan lagi masalah. Alih-alih berbicara, Lin datang ke sebuah batu dan berkata, kurasa mereka bersembunyi di bawah sini. Bagaimana kamu tahu, kata bola hitam kecil itu, masih ada nafas mereka di sini. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai memukul batu dengan kekuatan. Kemudian batu itu didorong terbuka dan sebuah lubang muncul. Bola hitam kecil itu menarik napas dan berkata, bos, kamu luar biasa. Ayo pergi. Bola hitam kecil, mengikuti langkah Lin Tian, bisa turun, awalnya gelap, dan segera bersinar, dan Anda dapat merasakan roh abadi yang kuat di mana-mana. Aneh bahwa ada begitu banyak roh peri. Bola hitam kecil ragu, tetapi Lin Tian berkata, jangan khawatir, ikuti perlahan. Iya. Bola hitam kecil mengikuti Lin Tian untuk melihat sekeliling, dan kemudian secara bertahap muncul labirin. Labirin? Bos, orang-orang ini bahkan bermain labirin. Bola hitam kecil bercanda, sementara Lin Tian menatap sekeliling. Ini bukan labirin biasa, tapi penggemar negeri dongeng yang terkenal. Penggemar negeri dongeng? Ya, pintu masuknya akan berubah sewaktu-waktu, artinya, jalannya berbeda dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Apa? Jalan diblokir? Bagaimana Anda keluar? Bola hitam kecil terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, beri aku waktu, oke.
Setelah itu, Lin Tian duduk dan merasakan perubahan di persimpangan ini, tetapi dalam kegelapan terdengar suara wanita tua itu, "Lindi, kamu telah membuang-buang energimu, itu tidak berguna." Lin Tian mengabaikan, tetapi duduk di sana dan terus merasakan sekeliling. Adapun wanita tua itu, dia terus menggoda, tempat ini berubah, dan tidak ada satu koneksi, jadi kamu hanya bisa bermimpi jika kamu menemukannya. Tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga pemuda itu berkata, "Lindi, kami telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama saya untuk menjebakmu." Siapa yang tahu? Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Berapa lama kamu akan bersiap?" 1000 tahun, kata pemuda itu dengan bangga. 1000 tahun? Bagaimana Anda tahu saya akan kembali normal? Lin Tian tiba-tiba memiliki pertanyaan, yaitu, bagaimana orang-orang ini tahu bahwa mereka akan datang ke sini jika mereka bersiap sepagi ini? Anak muda bersenandung jalan, orang dewasa kita tahu pertukaran kuno dan modern. Pertukaran kuno dan modern? Apakah dia tahu bahwa aku akan menjagamu? Lin Tian berkata dengan senyum aneh, dan pemuda itu berkata, "Lindi, jangan berpuas diri. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa kamu terjebak di sini hari ini." Wanita tua itu juga berkata, "Itu benar. Ketika Anda terjebak, kita dapat menemukan kekuatan Yuan yang rusak sesuai dengan fragmennya. Semua ini dihitung oleh orang dewasa." Lin Tian tidak memikirkan pria di belakangnya. Dia bahkan menghitung segalanya, yang membuatnya harus mengagumi orang di belakangnya. Tapi Lin Tian balas tersenyum, "Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa dia salah perhitungan." Pemuda itu berkata dengan bangga, dia tidak bisa salah, tapi kamu akan terjebak di sini selamanya, dan kamu tidak bisa pergi kemanapun sampai kamu mati." Wanita tua itu juga mengancam, "Lindi, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mematahkan ini, jadi sebaiknya kamu menunggu kematian di sini." Bab 1760. Lin Tian masih duduk di sana diam, tidak peduli bagaimana mereka berteriak atau bagaimana mereka mengancam, dan bola hitam kecil sedang menunggu. Sekitar beberapa hari kemudian, Lin Tian membuka matanya sedikit dan tersenyum. "Oke." Xiao Heiqiu bertanya pada Lin Tian dengan penuh semangat, "Bos, apa kabar? Sudah selesai?" "Iya." Lin Tian selesai berkata, biarkan bola hitam kecil mengikutinya, dan Lin Tian pindah ke suatu tempat. Adapun tempat gelap, wanita tua itu melihat Lin Tian akhirnya pindah. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang sarkastik, "Lindi, jangan buang energimu, itu tidak berguna." Lin Tian mengabaikannya, terus bergerak maju, dan sepanjang jalan tidak terhalang. Wanita tua dalam kegelapan itu menjadi sedikit cemas, jadi dia bertanya kepada pemuda itu, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Pemuda itu mendapatkan kembali martabatnya. Dia telah melampaui harapan orang dewasa. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Wanita tua itu takut, dan pemuda itu berkata, "Apa yang kamu takutkan?" "Dia hanya peri." Tapi peri ini juga mengerikan. Wanita tua itu bingung. Pemuda itu bersenandung, pergi dari sini." "Iya." Wanita tua dan pemuda itu ingin pergi, tetapi Lin Tian tiba-tiba muncul di daerah mereka. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri di tempat. Adapun yang lain, mereka sudah bingung. Terus bersembunyi. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Jelas, mereka semua tahu bahwa tempat ini tidak bisa melarikan diri. Jika tidak, mereka sudah melarikan diri. Tetapi pemuda itu mendengus, agar tidak membiarkanmu melarikan diri, tidak ada jalan keluar di sini. Jadi, kamu mengangkat batu dan memukul kakimu, bukan? Lin Tian menatap pemuda itu sambil tersenyum. Dia ingin melihat jiwanya dan siapa itu. Pemuda itu berkata dengan marah, "Jangan berpuas diri, Lindi." Dengan itu, pemuda itu tiba-tiba menumpahkan setumpuk bubuk emas, dan pemuda itu segera berteriak kepada kerumunan, "Mundur." Tetapi ketika orang-orang ini hendak pergi ke pintu keluar cadangan, bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya ada di sana, dan dia berkata sambil tersenyum, "Hanya benda ini, kamu ingin menyakitimu. Kami melawannya." Saya melihat bahwa orang-orang muda mulai membakar siangnya mereka sendiri, dan yang lain harus melakukannya. Bola hitam kecil kejutan besar, "Bos, orang-orang ini tidak ingin mati. Orang-orang di belakang merekalah yang ingin mereka mati." Lin Tianxie tertawa, dan pemuda dan wanita tua itu telah terbakar, dan kekuatan letusannya sangat kuat. Tapi Lin Tian tertawa, "Kalian, tidakkah kamu tahu bahwa belenggu medan perang kuno ini hanya bisa memviharamu meledak ke dalam kekuatan abadi?" Pemuda itu berkata, memang benar bahwa kekuatan abadi meletus. Tetapi ketika yang abadi dibakar, kekuatan pengikatnya akan melemah, dan kekuatan kita akan meningkat pesat. Beberapa akan berlipat ganda atau 3 kali lipat, beberapa akan berlipat ganda. Lin Tian tiba-tiba menyadari, ternyata kekuatan pengikat ini lebih lemah daripada pembakaran siange. "Mati!" Anak muda malas berbicara omong kosong dengan Lin Tian. Tepat setelah kekuatan mereka sendiri pecah, seluruh manusia menjadi angin, dan kemudian dengan cepat berputar ke Lin Tian. Lin Tian melawan satu persatu. Dia memiliki perisai-peri cahaya keemasan di sekelilingnya. Tapi pemuda itu pergi dan membuat bilah angin yang tak terhitung jumlahnya saat berputar.
Bilah angin itu menghancurkan tudung peri sedikit demi sedikit. Lin Tian harus mengaguminya. Setelah membakar Xiang'e, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pemuda itu mengira dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Tian, dan dia sangat senang. Lindi, aku harus membunuhmu hari ini. Lin Tian menghindar saat menyerang, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, Xiang'e Mu terbakar paling lama 1/4 jam, tapi aku tidak sama. Aku bisa terus melakukan ini sepanjang waktu, dan aku tidak akan membiarkanmu terluka. Mendengar ini, pemuda itu sedang terburu-buru. Dia segera mempercepat kecepatannya dan berteriak kepada wanita tua itu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ayo pergi bersama. Orang-orang itu segera naik bersama, dan Lin Tian hanya bisa melepaskan bayangan ajaib untuk membingungkan orang-orang ini sepanjang waktu, dan kemudian dia sendiri menyerang pemuda itu sepanjang waktu. Bola hitam kecil di satu sisi terus mengaum, tetapi roh orang-orang ini kuat, yang bukan yang bisa diguncang bola hitam kecil itu sekarang, jadi orang-orang itu tidak ada hubungannya, tetapi masih bertarung dengan bayangan Lin Tian dan Buddha. Siapa yang tahu bahwa saya tidak tahan dengan serangan begitu banyak orang di mana-mana, dan mulai gemetar, seolah pingsan. Seseorang langsung ketakutan, tempat ini akan runtuh. Mundur. Pemuda itu tahu bahwa begitu tempat itu gelisah, itu akan meledak menjadi kekuatan yang sangat kuat, jadi dia langsung berteriak. Semua orang segera terbang satu persatu, dan Lin Tian merasa ada fluktuasi kekuatan yang kuat di bawah tanah, dan bergegas keluar dengan bola hitam kecil. Tapi tepat di luar, ada ledakan di area yang runtuh, dan kemudian es besar keluar dari tanah, langsung menembus tanah, bergegas ke udara, dan akhirnya meledak. Arus dingin yang sangat besar, semua orang terbang mengebom, beberapa orang terlambat untuk melarikan diri, membeku di sana di tempat. Pemuda dan wanita tua itu melarikan diri, dan bola hitam kecil itu dibawa ke kejauhan oleh Lin Tian, tetapi ketika mereka melihat awan jamur yang dingin, mereka segera menatap, bos, bagaimana mungkin keruntuhan ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Pola penggemar negeri dongeng ini membutuhkan banyak kekuatan, jadi mereka telah membuat banyak kekuatan di sini, tetapi kekuatan ini juga berbahaya. Begitu mereka sangat dirangsang oleh dunia luar, api akan meledak, dan ledakan semacam ini, apalagi yang abadi, bahkan yang abadi emas pun akan menderita. Bola hitam kecil mendengarkan untuk menarik napas untuk menanyakan jalan, Luo Jinxian besar. Ya, di atas yang abadi, ada Luo Jinxian, lalu Xian Jun, Xian Wang, lalu Xian Di, dan yang terkuat Xian Jie, Xian Zun. Bola hitam kecil itu berseru, ledakan ini mengerikan. Jika di negeri dongeng, itu tidak mengerikan. Lagi pula, negeri dongeng, kita tidak terpengaruh oleh belenggu medan perang kuno. Banyak orang berada di atas negeri dongeng dan dapat menolak hal-hal ini. Kapan Wi akan pergi ke negeri dongeng, kata bola hitam kecil itu dengan penuh semangat, ketika saya mengetahui apa itu Po Yuan Li, dan menemukan orang yang ingin saya temukan, maka Lin Tian masih memikirkan keberadaan Tian Luo. Tapi sekarang hanya dari ingatan orang-orang ini kita dapat menemukan orang di belakang kita dan menemukan Tian Luo. Niger kecil tidak tahu, tetapi dia berkata, bos, aku akan mengikutimu. Ayo pergi. Lin Tian mengambil bola hitam kecil dan pergi untuk mengejar lelaki tua dan pemuda itu. Orang tua dan pemuda itu terbang sepanjang jalan. Sekitar setengah hari kemudian, mereka tiba di sebuah jembatan. Wanita tua itu berkata dengan panik, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke distrik ke-9? Yang mulia tidak mengatakan itu? Jika kita gagal kali ini, kita akan pergi ke distrik ke-9 dan membangkitkan jimat itu untuk melawannya sampai mati. Pemuda itu menggertakkan giginya karena marah. Tapi distrik ke-9, senjata ajaib kita, tidak bisa menahan hawa dingin di dalam. Itu akan dibekukan dalam sekejap. Wanita tua itu sedang terburu-buru. Saya memiliki Huo Xiandan, yang dapat menahan dingin dalam setengah jam. Pemuda itu memberi wanita tua itu pil. Terima kasih banyak, kata wanita tua itu dengan penuh semangat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergi. Dua orang minum pil, dan kemudian melompat ke jembatan batu yang sepi ini, dan kemudian ke gunung salju yang penuh kabut. Bab 1761. Ketika Lin Tian dan bola hitam kecil datang ke jembatan, Lin Tian membandingkan peta dan berkata, ini adalah pintu masuk distrik ke-9. Bola hitam kecil berdiri di sana, merasakan angin datang dari area ke-9, dan berkata, bos, hawa dingin di angin terlalu kencang. Distrik ke-9 adalah yang paling misterius, dan dari ingatan banyak orang, tidak ada catatan tentang distrik ke-9. Bola hitam kecil sangat aneh, lalu kamu bilang, tempat kelahiranku, apakah itu di distrik ke-9? Tergantung. Itulah yang terjadi. Lin Tian berkata kepada bola hitam kecil itu, dan bola hitam kecil itu segera menantikan, saya benar-benar ingin melihat di mana saya dilahirkan dan di mana saya berada. Tapi Lin Tian berkata, tidak peduli apa, mereka sudah masuk, jadi kita seharusnya tidak punya masalah untuk masuk. Iya. Bola hitam kecil tidak sabar, dan Lin Tian mengambil bola hitam kecil dan masuk bersama. Saat keluar dari jembatan, ada gunung salju di dalamnya, dan gunung-gunung ini sangat tinggi, seperti tumpukan salju selama bertahun-tahun.
Tidak hanya itu, angin dingin bertiup kemana-mana, seluruh wajah akan kaku, dan Lin Tian dengan cepat membiarkan aliran panas di tubuhnya melonjak. Ketahanan dingin bola hitam kecil tidak buruk, tetapi sedikit bergetar di sana, tetapi tidak terlalu keras. Bos, katamu, di mana kedua orang itu akan bersembunyi? Aku bisa merasakan bahwa mereka ada di dekatnya. Setelah suara bola hitam kecil, segera ikuti langkah Lin Tian, sampai setelah beberapa saat, Lin Tian dan bola hitam kecil merasakan gelombang kekuatan yang kuat. Kemudian langit menjadi gelap, dan ada pusaran air besar di atas langit hutan dan bola hitam kecil. Tidak hanya itu, di tepi pusaran, ada dua orang, satu adalah wanita tua, yang lainnya adalah pemuda, dan cahaya hitam pemuda itu berkedip saat ini. Wanita tua itu tidak banyak berubah, tetapi dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Lindi, kamu harus tahu susunan apa ini. Mengumpulkan jiwa dan membunuh susunan abadi." Ya, susunan pengumpul jiwa dan pembunuhan keabadian dapat mengontrol pembunuhan susunan ini dengan kertas rune yang unik. Lin Tian pulih, dan bola hitam kecil itu berkata dengan rasa ingin tahu, "Bos, apakah itu kuat?" Arai ini sangat kuat sehingga dapat menghancurkan tubuh abadi emas dalam sekejap. Bahkan Raja Abadi sulit untuk ditolak. Lin Tian terus menjelaskan. Untuk pertama kalinya, bola hitam kecil itu mendengar Lin Tian mengatakan bahwa formasinya ganas, yang membuatnya gugup. Kalau begitu kita tidak dalam bahaya. Ya, ini sedikit berbahaya, tapi jiwaku kuat, tidak bisa menghancurkan jiwaku, tapi aku khawatir itu sedikit berbahaya di tubuhku. Lin Tian mulai berpikir. Bola hitam kecil itu berkata, "Ayo keluar dari sini." Mendengar ini, Lin Tian berkata, "Tidak ada gunanya. Arai ini ada di atas kepala, dan mereka dapat mengendalikannya, sehingga serangan dapat mengenai target dengan cepat, dan kecepatannya sebanding dengan serangan Xiandi." Meskipun bola hitam kecil tidak tahu kok mengingat Xiandi, dia ragu-ragu dan berkata, "Kalau begitu, tidak bisakah kamu menghindarinya? Cobalah untuk mencegah mereka mengetahui siapa saya." Dengan itu, Lin Tian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda itu bercanda, "Lindi, kamu benar-benar pelupa. Arai ini hanya akan mengunci sendiri dan tidak akan menyerang pemisahan atau ilusi itu." Setelah mendengar ini, Lin Tian harus menyingkirkan bayangan itu, dan bola hitam kecil itu berkata dengan gelisah, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Itu hanya keberuntungan." Lin Tian menatap kekuatan di udara dan mulai membandingkan kecepatannya, jadi dia membiarkan bola hitam kecil itu masuk ke dalam senjata sihir luar angkasanya sendiri, dan Lin Tian mulai bergerak di sekitar sini. Tapi pemuda itu tertawa, "Lindi, apakah kamu memiliki kecepatan pengumpulan jiwa dan susunan pembunuhan abadi ini?" Kecepatan Lin Tian saat ini sangat lambat, karena dia tahu bahwa kecuali dia mencapai level Xiandi, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Tapi Lin Tian masih ingin mengambil kesempatan untuk mencapai batas kekuatannya dan bergerak cepat. Ketika wanita tua itu melihatnya, dia harus mengaguminya. Tidak mudah bagi peri untuk bergerak lebih cepat dari peri emas. Tapi pemuda itu tertawa, "Tapi bagaimana bisa? Masih akan mati." Wanita tua itu berkata, "Mari kita bersorak dan lihat bagaimana dia meninggal." Pemuda itu sangat senang. Saya melihat bahwa pikiran pemuda itu bergerak, dan cahaya hitam di tubuhnya lebih kuat, dan cahaya hitam besar di udara, mengenai Lin Tian, dan kecepatannya sangat cepat. Dia mencapai punggung Lin Tian dalam sekejap mata. Ledakan. Sesosok dipukul, tetapi Lin Tian baik-baik saja, yang membuat Lin Tian bingung, sampai Lin Tian berhenti dan melihat kabut darah mengambang di sana, seperti sekarat. Baik pemuda dan wanita tua itu terkejut, terutama cara berpikir pemuda itu, "Apa maksudmu, adik bela diri?" Wanita dalam kabut berkata, "Aku berkata, aku akan mati di tangannya, dan tidak ada dari kalian yang akan menghentikanku." Pemuda itu sangat marah. Ini adalah kumpulan-pengumpulan jiwa dan susunan pembunuhan abadi. Setelah terkena, jiwa akan menghilang dalam setengah jam. Menghilangkan. Lagi pula aku puas mati di depannya. Ketika pihak lain selesai berbicara, kabut menjadi semakin lemah, dan nafas jiwa wanita di dalamnya menjadi semakin lemah. Anak muda tidak ingin pindah untuk kedua kalinya. Namun, susunan ini seringkali yang paling kuat pada pertama kalinya, sedangkan pada kedua kalinya, kekuatannya sangat berkurang, hanya 1/10 dari aslinya. Ini persis 1/10, yang bisa dikatakan sangat lemah. Lin Tian membuat lompatan dan bergegas ke pemuda itu. Sebelum serangan datang, dia langsung menggunakan teknik pemisahan udara dingin pada pemuda itu. Pemuda itu berpisah untuk sementara waktu. Setelah terkena teknik pemisahan udara dingin, tubuhnya terbelah di tempat, dan wanita tua itu takut untuk terbang. Pada saat ini, jiwa di tubuh pemuda itu tampak seperti seorang pemuda yang bermasalah, dan matanya memelototi Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan terkejut. Xian dan Istana, Pavilion King Yun. Pavilion King Yun adalah alkemis dari dunia abadi, dan juga kaisar abadi, yang dikenal sebagai alkemis paling kuat. Melihat ini, Lin Tianjing terkejut, dan kemudian melihat kabut, wanita suci. "Adikmu?" Lalu dia. Wanita dalam kabut tidak memikirkannya. Sebelum dia meninggal, Lin Tian menemukan identitasnya.
Qing Yunshuan tahu tentang kekalahan itu, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Kaisar Lin, saya tidak memikirkan perhitungan mekanismenya, tetapi saya dikalahkan oleh adik bela diri saya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi terbang ke kabut. Mengapa kamu menginginkan ini? Pada hari-hari itu, ayahku menjodohkan aku denganmu, tetapi kamu pergi dan membuatku bercanda. Lin Tian tidak berdaya mendengar ini, tetapi dia berkata, saya memiliki seseorang di hati saya yang cocok dengan ayahmu karena dia menghargai saya, dan Anda tidak perlu melakukannya. Pertunangan? Apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Wanita dalam kabut berkata dengan sedih, dan mata Lin Tian bergetar, Suaner, biarkan aku menyembuhkanmu dulu. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Saya tidak ingin amal Anda. Wanita itu sangat patah hati sehingga dia lebih baik mati di sini daripada membiarkan Lin Tian menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dua kepingan salju jatuh di pavilion Qing Yun dan wanita ini, dan menghilang dalam sekejap. Lin Tian tercengang. Sebelum dia bisa menjawab, terdengar suara seorang lelaki tua di udara. Siapa? Lin Tian segera mendongak dan menatap awan. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.